Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan Wealth Management Syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Untuk membuka kajian pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ismail Muhammad Emir Akil. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapakah Ananda. Ananda yang dikenal dengan panggilan Emir ini merupakan buah hati dari Bapak Ari Wibowo dan Ibu Indah Inesia. Sekarang Ananda Emir berusia 8 tahun atau kelas 2 SD dan merupakan santri privat Al-Gibran Sekolah Quran Cabang Cinere. Ananda Emir juga memiliki hafalan sebanyak 2 juz. Masya Allah sekali ya untuk kelas 2 SD. Dan Ananda juga memiliki banyak prestasi di bidang tahfiz. Beberapa di antaranya yaitu juara 1 hafalan surat pendek sekota Tangerang di Pasar Seni Ancol pada tahun 2019, juara 1 lomba tahfiz anak dalam acara Gebiar Ramadan IKI di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan runner-up cabang tahfiz grade 1A Al-Quran Juz 30 di SD Islam Azhari Lebak Bulus. Juga masih banyak prestasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Langsung saja pada Ananda Emir, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar.
Kadzalika jazaa'uz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Faba'athallahu ghuraban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Emir. Mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang bertanya-tanya, apa itu Al-Gibran atau sudah tahu nama tapi belum tahu Al-Gibran. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan menampilkan sebuah video mengenai Al-Gibran Sekolah Quran. Berikut cuplikannya. Allah menciptakan Adam itu uduk. Jadi Adam artinya adalah Saya juga ingin menyampaikan bahwa kajian ini bersifat webinar dan saya juga ingin memberitahukan bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti ketika sudah dimulai kajian, karena akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik yang akan disampaikan oleh moderator kita nanti. Untuk teknis bertanya, Bapak Ibu dipersilakan tulis dahulu pertanyaan dan nama di chat. Setelah itu pada sesi tanya jawab, moderator akan menyebutkan penanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk kepada acara inti, yaitu kajian rutin Qososul Anbiya dengan tema kehidupan manusia di bumi dan kisah Nabi Idris alaihissalam. Tema tersebut melanjutkan dari tema bulan lalu ya Ustadz ya. Nah, yang akan dipandu oleh Bapak Andi Irman Patiroy sebagai moderator dan Ustadz Abi Maki sebagai narasumber. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa moderator kita dan narasumber kita pada hari ini. Jika sebelumnya Bapak Ibu sudah mengikuti kajian Qososul Anbiya di bulan lalu, mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau-beliau ini. Nah, Bapak Andi Irman Patiroy merupakan CEO G Indonesia dan pendiri Yayasan Al-Gibran Sekolah Quran. Nah, Ustadz Abi Maki, beliau merupakan dai nasional yang wajahnya sudah sangat kita kenal ya, karena sering tampil di TV. Ustadz Abi Maki juga merupakan pembina Yayasan Al-Gibran Sekolah Quran. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Andi Irman Patiroy, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati Pak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan
Ustadz Abi Maki untuk yang kedua kalinya untuk melanjutkan kajian kita. Yang pada seri pertama kita sudah membahas tentang Nabi Adam, dan pada hari ini kita masih sedikit melanjutkannya Ustadz ya, tentang bagaimana barangkali akan diceritakan tentang pernikahan pertama yang terjadi di dunia ini, mungkin nanti akan dikisahkan, kemudian bagaimana akhlak Nabi Adam mendidik anak-anaknya, mungkin akan diceritakan sedikit, dan dilanjutkan nanti juga tentang kisah Nabi Idris yang terkenal dengan kemujizatannya, yaitu manusia yang pertama kali yang pandai baca tulis dengan pena. Konon kabarnya begitu Ustadz, nanti Ustadz perjelas. Dan konon kabarnya juga bahwa Nabi Idris ini mendapatkan gelar sebagai Asatul Udud, yang artinya singa, karena tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai Nabi. Saya kira nanti Ustadz Abi Maki akan menjelaskan hal tersebut lebih detail. Ustadz Abi Maki akan menjelaskan, memberikan tausiah kepada kita kurang lebih 30 menit, dan setelah itu 15 menit setelah itu kita akan tanya jawab. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan perjumpaan kita, liqa kita melalui virtual ini semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tragedi yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di muka bumi ini, adalah qatl, ya, pembunuhan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini, yang pernah ada, yang diawali oleh Qabil membunuh Habil. Semua sudah tahu kisah ini secara keseluruhan. Namun kita harus lihat sampai seperti apa tingkat daripada ataupun awal mula pembunuhannya. Di pertemuan lalu, insya Allah bulan yang lalu masih ingat tentang bagaimana bumi tercipta, lalu Adam diciptakan, lalu akhirnya Adam turun ke bumi. Insya Allah masih ingat apa yang telah disampaikan. Insya Allah 30 menit ke depan ini untuk menyampaikan hal ini. Sesampainya di mana, lalu nanti kita akan buka tanya jawab insya Allah. Mudah-mudahan bisa sampai ke dalam kisah Nabiullah Idris alaihissalam yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ayat yang dibaca tadi, Masya Allah, oleh ananda kita tadi, Masya Allah, ya, dengan kata-kata yang ataupun bahasa ataupun namanya suara yang sangat merdu, makhraj yang sangat luar biasa sekali. Ananda Emir kalau tidak keliru tadi, Masya Allah, jazakallah khair. Semoga Allah tambahkan hafalan kepada beliau dan berikan keistiqomahan dan menjadikan ahli Quran untuk beliau, dan mengangkat derajat bagi keluarganya dan siapapun yang telah membesarkan beliau dengan bacaan Al-Qurannya. Ayat yang tadi dibacakan itu sangat indah sekali. Memang benar, memulainya dengan watlu alaihim naba abnai Adam bihaq idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tadi bacakan, qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Singkat, iya, pembunuhan pertama yang pertama kali itu adalah Qabil terhadap Habil. Intinya simple, iri dan hasad. Iya, iri dan hasad. Punten, Adam alaihissalam mendidik anak-anaknya dengan ilmu yang dimilikinya. Adam segala tahu dan segala bisa, karena Allah yang mengajarkan langsung. Maka saat itu Adam mengajarkan kepada Qabil dan mengajarkan kepada Habil.
Qabil diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya bercocok tanam, itu Qabil. Habil diajarkan oleh Adam alaihissalam bagaimana caranya untuk beternak. Ini bercocok tanam, ini beternak. Kenapa? Masing-masing ini untuk maisha kehidupannya. Kehidupannya seperti apa? Ya harus diajarkan. Seakan-akan seorang orang tua bukan hanya sekedar mengajarkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengajarkan untuk bagaimana caranya bisa menghidupi diri dan bisa istilahnya apa? Menghidupi keluarga. Bahkan dalam menghidupi keluarga bagian daripada jihad, inilah disampaikan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Iya, saya tidak akan memperpanjang tentang masalah ini, namun yang jelas ada mengajarkan, "Hei Qabil, aku ajarkan kamu bagaimana cara bercocok tanam. Karena takmu dan kelihatanmu dengan tubuhmu yang kekar, dengan kekuatanmu yang sangat dahsyat, engkau bisa angkat sana, angkut sini, panggul sana, panggul sini, cangkul sana, cangkul sini, bereskan ini. Maka kamu bisa untuk bercocok tanam yang indah, yang luar biasa. Hei Habil, kamu ini cocoknya untuk apa? Dengan kelembutan hatimu, dengan perasaanmu yang ada, maka kamu cocok sekali untuk apa? Untuk yang namanya berternak, karena ternak itu penuh ketelitian, penuh dalam keadaan istilahnya apa, kesabaran yang luar biasa. Tapi dua-duanya punya keistimewaan. Setelah berhasil dua-duanya, maka Allah meminta kepada apa? Dengan mengatakan idza qarraba qurbanan, untuk takarrub pada Allah dengan kurban atau dengan hasil yang dia lakukan untuk berkurban. Kurban itu mendekatkan diri pada Allah. Habil mempersembahkan apa yang hasil panen. Habil ini awal terjadi pembunuhan awalnya. Habil mempersembahkan kambing ataupun ternaknya. Ternyata yang diterima oleh Allah punya Habil, punya Qabil tidak. Alasannya apa? Simpel, karena Qabil mempersembahkan untuk Allah yang rabi, yang biasa saja, yang tidak bagus, yang biasa saja. Sementara Habil mempersembahkan yang bagus, ternak yang paling bagus dipersembahkan. Ini tidak, makanya Al-Quran mengatakan dengan mengatakan punten fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu diterima, satu tidak. Ya, kenapa yang satu diterima, satu tidak? Tadi masalahnya. Iya. Subhanallah, ini Qabil ketika tidak diterima apa yang dipersembahkan kepada Allah bukan introspeksi diri. Tapi apa? Tapi yang ada dalam pikirannya lah aqtulannak, artinya aku bunuh kamu. Kenapa? Enak aja. Apa hebatnya kamu? Oh, punya kamu diambil, punya saya tidak. Kenapa punya kamu diterima, punya saya tidak? La aqtulannak, itu kata-katanya. Iya. Maka ada kata qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kamu jangan pernah mengatakan wahai Qabil, aku akan membunuhmu wahai Habil karena punya kamu diterima, punya aku tidak. Jangan itu yang kau besarkan, tapi pertanyaannya kenapa Allah menerima punya Habil tidak menerima punyamu? Itu harus dikatakan. Ternyata karena Habil mempersembahkan dengan ketakwaan, maka mempersembahkan yang baik, sementara Qabil mempersembahkan asal-asalan. Ingat, ya. Dua-duanya diberikan oleh Allah keberhasilan. Satu berhasil ternak, satu berhasil cocok tanam. Dua-duanya dari Allah. Tapi yang satu punten mengembalikan semua kepada Allah karena dari Allah dan punya Allah. Ya udah. Karena Allah, mana yang aku minta, kamu sembahkan apa yang telah aku berikan kepadamu. Ayo silakan berikan. Nah kalau ini memang dari Allah, maka aku serahkan kepada Allah yang paling baik. Ini merasanya, aku yang capek, aku yang nyiram, aku yang panen. Padahal semua yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, satu nasihat simpel. Siapapun yang memberikan satu yang namanya infak atau sedekah atau apa saja asal-asalan, ngasih loh, tapi asal. Lu lihat, namanya adalah Qabil. Mempersembahkan yang terbaik, itu Habil. Masya Allah. Dari awal itu terbagi demikian. Padahal di dunia itu, usaha itu yang berusaha itu cuma dua. Usahawan itu masih dua. Yang mencari nafkah di dunia itu, maksud saat itu ya, dua orang ini. Adam apa? Adam bagian mengajarkan kalian yang kerja. Ayo silakan. Awalnya Adam yang beraktivitas untuk menghidupi keluarganya. Sekarang anaknya sudah ada, Anda ingin berbakti sama aku sebagai orang tua, Anda jalan-jalan silakan. Ajarkan mereka berdua. Ternyata hasilnya demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Akhirnya mengatakan, aku akan musayab untuk bersingkat karena waktu kita sangat pendek sekali. Yang akan kita bahas cukup panjang. Insya Allah. Iya. Maka saat itu mata la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Sebenarnya orang harus berintrospeksi diri. Iya. Jangan mengandalkan tapi berpikir kenapa punya diterima, punya saya tidak ya.
jangan pernah mengatamu punya saya tidak diterima. Bukan itu. Apa yang menyebabkan punya kamu diterima, saya tidak? Oh, saya salah apa ya? Introspeksi diri. Udah jelas, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu menerima dari orang-orang takwa. Nah, pertanyaan, kamu takwa nggak? Kalaulah seandainya kamu takwa, dua-duanya bisa diterima oleh Allah. Kalau seandainya dua-duanya mempersembahkan ini yang baik, Allah akan terima dua-duanya. Kenapa yang satu diterima, satu tidak? Karena yang satu karena ketakwaan, satu tidak takwa. Ujungnya apa? Yang satu ini malah irinya luar biasa. La aku dan aku akan bunuh kamu. Maka punten, apa katanya? Lain basat ya ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadaka ilaika liaqtulak. Subhanallah. Dengan mengatakan, kalau seandainya engkau mencoba untuk membunuhku, aku tidak akan pernah melawan untuk membunuhmu. Kenapa? Karena istilahnya apa? Kamu itu lagi emosi, nggak tahu, nggak paham. Itulah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Qabil. Ya, di samping Qabil ini, punten, orangnya dengan mengatakan inni akhafullah, kata-katanya Rabbal Alamin. Dengan mengatakan aku ini sungguh sangat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kalau seandainya harus melukaimu, harus berantem segala macam, ayolah. Subhanallah. Tidak mengira kalau seandainya Qabil itu akan melakukan sedahsyat itu. Ternyata benar. Dengan batu yang dipegangnya, dilemparkannya, dan itulah mulai darah tumpah di bumi ini, di dunia ini, darahnya siapa? Habil oleh Qabil. Itulah pembunuhan. Gara-gara apa? Hasad. Gara-gara apa? Iri. Maka punten, bisa kita simpulkan sebagai kesimpulan dalam hal yang seperti ini. Apabila orang sudah hasad, maka apapun bisa lakukan. Bisa memfitnah, bisa mengadu domba, bahkan tingkatnya bisa membunuh, bahasa tingkatnya mengguna-guna, bahkan tingkatnya mau melakukan. Kalau sudah hasad, kalau sudah hasad, ngeri sekali. Makanya ada kata-kata al-isti'adatu billah, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata apa? Min syarri hasidin idza hasad. Karena kalau sudah hasad itu parah. Kalau sudah hasad bisa melakukan kejahatan apapun. Saya persingkat ini ya. Lalu apa yang terjadi? Terbunuhlah yang namanya Habil, lalu dibawa jenazahnya Habil ini, dan setelah jenazahnya Habil dibawa, sempat bawa istrinya Qabil ini. Qabil bawa istrinya dan kabur. Dengan membawa jenazah Habil, harus diapakan Habil ini. Pergi jauh daripada Adam alaihissalam, pergi. Nah ini nih, kita akan lihat ini. Idris alaihissalam turunnya itu, lihat untuk apa tugasnya. Karena apa? Karena di zaman Nabi Idris, sampai zaman Nabi Idris, itu dosa itu tidak ada yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa ada. Bahkan dosa yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini, ya, antara sebelum dosa syirik, sebelum dosa menduakan Allah, ada dosa. Nanti sebentar kita akan bahas. Ya. Maka saat itu apa yang dilakukan? Tadi ayatnya dibaca, kalau tidak keliru ya. Sampai dibaca dengan matan faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi. Jadi melihat yang namanya ghurab itu gagap berantem, lalu akhirnya satu mati terbunuh, lalu setelah itu disaksikan oleh Qabil. Oh ini ada gagak berantem. Oh ternyata satu dibunuh sama gagak. Oh ternyata udah mati yang satunya lagi. Lalu gagak itu menggali tanah, lalu setelah itu dimasukkan lalu dikuburnya. Lalu dia mengatakan, oh harus begitu. Bayangkan aja. Walau bagaimanapun ternyata subhanallah ya. Ternyata yang dibahas dan dilihat ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang dilihat ghurab ataupun yang namanya burung gagak ini adalah burung yang sungguh sangat cerdas. Walau bagaimanapun ternyata Qabil ini digurui oleh ghurab. Dan sampai hari ini pemakaman yang dikuburkan segala macam itu yang pertama kali mengajarkan kepada manusia itu adalah burung gagak. Itu kubur selesai. Iya, punten. Sampai di sini pembunuhannya dan penguburannya tuntas. Saya pindah dulu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita balik lagi kepada Qabil yang pergi. Adam alaihissalam ketika ketahuan, waduh, ini anakku udah wafat, kemana ini? Sampaikan oleh malaikat Jibril bahwa anakmu sudah terbunuh oleh Qabil, dan Qabil sekarang sudah lari, dan Qabil sama istrinya jauh pergi ke sana, lalu biarkan saja mereka atau bagaimana. Sekarang apa yang sudah dilakukan? Maka Allah berikan namanya hadiah.
hadiah seorang anak, beberapa riwayat cukup banyak yang menyampaikan tentang masalah ini. Maka hadiah dalam bahasa lain dikatakan syith. Syith itu adalah hadiah, namanya hibah. Hibatullah, syith. Syith ini adalah nama bahasa, namanya hibah. Hibah itu hadiah. Ada yang mengatakan Hawa alaihissalam, Hawa ini dalam cepat, tidak perlu waktu 9 bulan, hamil cepat, lalu cepat melahirkan. Ada yang mengatakan jaraknya hanya seminggu, jaraknya 1 bulan, dan anak ini berkembangnya dengan cepat. Emang hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ujung-ujung, tidak tiba-tiba datang, langsung jadi manusia, tidak. Tapi dalam proses, tapi sangat cepat sekali pertumbuhannya, sehingga mengejar daripada pertumbuhannya siapa? Putranya, yakni adalah yang disebut dengan Habil yang terbunuh. Subhanallah. Singkat ini sis, maka yang melanjutkan daripada dakwahnya itu adalah sis bersama Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan dari sis itulah punya anak keturunan namanya Idris alaihissalam. Dan Idris pernah berjumpa dengan Adam alaihissalam. Idris pernah berjumpa dengan Adam alaihissalam. Iya, bahkan saat Adam alaihissalam wafat, Idris itu usianya 100 tahun waktu itu. Saat Adam alaihissalam wafat, Idris itu usianya saat itu dalam usia 100 tahun. Bahkan beberapa riwayat menyatakan kalau Idris ini bukan keturunan dari Adam yang ketiga atau yang keempat. Ada yang mengatakan ketujuh atau keenam daripada Adam alaihissalam. Jadi cukup jauh. Cukup jauh ya. Tapi sempat melihat Adam. Saat Adam wafat, Idris usia 100 tahun, berarti ya sudah 100 tahun sudah melihat Adam alaihissalam. Karena Adam usianya 960 atau 960 tahun. Ya, usikum wa ijaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan. Maka saat itu yang terjadi, simpanlah Idris yang pada waktu itu masih belum diangkat menjadi nabi, namun saat itu masih mengikuti daripada syariatnya Adam alaihissalam dan ikut bersama Sif alaihissalam. Idris sudah ada. Idris sudah ada. Ya. Kita pindah sekarang pada waktu yang namanya Habil Qabil ini pergi ke satu tempat. Nah ini ada bahasan lain khusus. Ya. Tapi harus dibuka. Karena ini penting sekali untuk kita ketahui. Yang namanya Qabil ini pergi bersama istrinya dan tinggallah dalam satu lembah. Lembah ini subhanallah dalam satu tempat jauh daripada tempatnya Adam alaihissalam. Dan tinggallah dalam satu bukit, di situ memperbanyak ataupun terbahasanya kalau kurang sopan berkembang biak keturunannya Qabil ini. Penuh berkembang biak, makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan akhirnya saking banyaknya mulailah terpisah di antara kabilah punya Qabil ini. Yang terpisah ini subhanallah ya. Yang terpisah ini satu, punten. Ada keturunan Qabil yang tinggal di atas gunung dan ada keturunan Qabil yang tinggalnya di lembah. Jadi ada yang di atas, ada yang di lembah. Itu keturunan Qabil. Saya persingkat bicaranya atau sampaikannya. Ada yang di atas gunung dan ada yang di bawah. Ada yang di atas dan itulah tinggalnya. Demikian adanya. Usikum ajaya nafsi bitaqwa simpan baik-baik. Iya. Setelah itu, iya, di atas disimpan, yang di atas, yang di bawah akhirnya berkembang. Yang di atas makin banyak, yang di bawah makin banyak. Yang di atas makin banyak, di bawah makin banyak. Berkembanglah keturunan Qabil yang sebagian di atas gunung, yang satu lagi di bawah gunung. Makin berkembang. Qadarullah. Dalam hadis disampaikan, yang di atas gunung ini adalah laki-lakinya Du Jamal. Laki-lakinya ganteng-ganteng. Yang di atas gunung, laki-lakinya ganteng. Tapi untuk para wanitanya yang di atas gunung itu adalah Zamamah. Zamamah itu kurang cantik. Kurang cantik. Jadi di atas gunung laki-lakinya ganteng-ganteng dan perempuannya kurang cantik. Tapi sebaliknya, yang di bawah gunung, yang di bukit itu, yang di bawah lembah, subhanallah perempuannya Du Jamalah. Indah sekali, cantik semuanya. Tapi laki-lakinya Zamamah. Zamamah itu tidak ganteng. Artinya tidak ganteng, biasa saja gitu ya. Nah kebalikannya, di atas gunung laki-laki ganteng, tapi perempuannya tidak cantik. Di bawah perempuannya cantik, laki-lakinya tidak ganteng. Qadarullah sudah demikian. Maka saat itulah setan mulai masuk.
dengan mengatakan, oh, mana yang bisa narik perhatian ini? Apakah perempuan dulu bisa narik perhatian laki-laki atau laki-laki yang dulu bisa menarik perhatian? Umpannya, yang mau dijadiin umpan itu siapa kira-kira? Yang mau dijadiin umpan itu laki apa perempuan ya kira-kira? Gitulah kira-kira. Setan itu berpikir demikian. Yang untuk dijadikan umpan itu laki apa perempuan? Umpannya. Mana yang datang kira-kira? Apakah perempuan yang datang laki-laki atau laki-laki yang datang perempuan? Mana yang akan dijadikan umpan? Setan ini sudah sangat paham tentang situasi manusia, tentang situasi Adam yang pernah saya sampaikan. Setan bisa masuk ke perutnya Adam, lalu keluar lagi, masuk keluar lagi. Makanya, untan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang dilakukan oleh setan ini? Setan ini langsung punya pikiran, kayaknya jadi umpan itu perempuan, biar laki-laki yang turun dari atas gunung. Itulah awal mulanya. Subhanallah. Iya. Apa yang terjadi? Mulailah setan itu menjelma seperti manusia ke dalam. Punten, tanpa merasa hormat dan tanpa bersur apa-apa. Lihat dalam sejarah. Untuk kita ketahui. Maka masuklah setan ini dengan gayanya masuk ke sana. Lalu apa? Mengajarkan. Mengajar apa? Mengajarkan senandung-senandung yang membuat orang lalai. Punten bahasanya, nyanyi-nyanyian. Lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Bukan nasyid yang menambah semangat. Nasyid untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Nasyid untuk menumbuhkan cinta kepada apa namanya? Kepada siapa? Kepada misalnya kepada para nabi, tidak ada. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang jelas menumbuhkan kelalaian. Senandung enak-enak, senandungnya dengan syair-syair, keindahan, bentuk, keadaan tubuh semuanya. Lalu tidak puas dengan itu. Orang sudah mulai enak dengan senandung itu, tambahnya lagi punten ma'azif. Ditambah lagi dengan musik-musik yang ada. Akhirnya dengan ma'azif makin nikmat mereka. Itu prosesnya panjang. Di atas nggak diajarin apa-apa. Di bawah ini, kenapa? Perempuan pada cantik di situ. Ya, karena akan dijadikan umpannya. Maka para perempuannya cobalah dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai, coba perempuan nyanyi. Wah, dimasukkan. Para perempuan udah mulai nyanyi. Akhirnya apa? Coba pakai ma'azif. Coba dilombakan. Mana yang terbaik? Nah, itulah kira-kira. Punten, iya. Nanti kalau mengatakan apakah ada dalilnya, sebentar kita gambarkan dalilnya. Semuanya insya Allah Al-Ghiribani sudah tahu ayat ini dan sudah paham semua tentang tafsir ini. Hanya apa? Mungkin hanya untuk mengulang saja. Itu disampaikan kepada yang lainnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu maka diajarkan ma'azif. Ma'azif itu musik-musik. Lalu lantunan-lantunan. Setelah itu, coba dengan goyangannya, dengan jogetnya, dengan tariannya. Lengkaplah sudah sekarang. Lengkaplah sudah sekarang. Ya, nyanyian, ma'azif, goyang, udah lengkap itu. Udah lengkap. Maka dilombakan. Maka akhirnya dilombakan itu nggak tahu bagaimana. Pokoknya ada waktu yang telah ditentukan. Apakah per bulan, apakah per 2 bulan, apa asbah idan. Maka seakan-akan punten dijadikan hari Id. Id itu kayak hari Id. Hari-hari itu hari-hari yang ditunggu-tunggu untuk lomba itu. Maka saat itulah di bawah heboh, bumblang-bumblung dengan segala macamnya, dengan tariannya semacamnya. Punten, di atas penasaran ada apa ini, turunlah ke bawah. Begitu turun ke bawah, melihat wanita cantik, lalu bersenandung, lalu menggoyangkan dirinya, lalu dengan musik, ya semakin terbelalak. Wah, ini ternyata dari bawah Geting yang melihat, ternyata para tamu dari atas. Waduh, ternyata nih yang di atas pada ganteng-ganteng semuanya ya. Maka saat itu apa yang ada dalam pikiran para wanita itu, bagaimana caranya menarik laki-laki yang di atas untuk turun untuk menjadikan sebagai pasangan. Maka para wanita berlomba-lomba untuk mengolah vokal, untuk mengolah tarian, untuk mengolah musik segala macam. Biar apa? Menarik para laki-laki. Lalu laki-laki di atas juga mengatakan, oh saingan banyak, mengolah tubuh untuk segala macam, pokoknya mempergaya, memperolah segala macam. Untuk apa? Meraih biar mereka itu para wanita suka kepada dirinya. Maka kalau Umar bin Khattab mengatakan, "Idza kanatil mar'ah tahummuhu illa rajul, wa kana ar-rajul la yahummuhu illa al-mar'ah." Kalaulah seandainya satu zaman terjadi nanti laki-laki yang ada di pikirannya bagaimana perempuan suka kepada dirinya, lalu apabila dalam perempuan itu berpikir bagaimana laki-laki suka kepadanya, punten, itu adalah seperti zaman jahiliyah dulu. Ya, dan yang laki-laki bagaimana caranya menarik perempuan biar lebih suka. Lalu
perempuan berdandan aneh-aneh, bagaimana caranya laki-laki untuk suka. Makanya kadang-kadang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, apa yang terjadi? Akhirnya pada kumpul di sana, pada ngariung di sana, akhirnya apa? Terjadi ikhtilaf. Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ikhtilat itu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Setelah campur baurnya laki-laki dan perempuan, sudah, waduh, udah nggak ada namanya perbedaan tempat duduk, tidak ada satra semuanya. Ikhtilat antara laki-laki, dan disitulah mulai perzinahan. Maka sebelum syirik itu ada perzinahan sudah. Zina, ikhtilat sudah ada. Maka punten Al-Quran mengatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jahiliyatul ula ini adalah jahiliyah keturunannya Qabil. Yang menjadikannya adalah jahiliyatul ula, penyebabnya adalah punten lagu-lagu yang melalaikan daripada ajaran atau Al-Qur'an. Apalagi punten tarian-tarian yang melalaikan. Kenapa? Menjadikan demikian. Lalu apalagi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi apalagi? Bukan hanya sekedar punten, bukan hanya sekedar tarian, bukan hanya sekedar nyanyian. Senang. Para ulama mengatakan katanya wala tabarrajna, dan dikatakan tabar mana? Di situ ada menyampaikannya tentang ruh jihad. Quran itu tentang rasa hormat atau apa-apa. Maka kita terbayang ya Rasulullah. Sekali, ya. Kenapa orang misalnya tidak bisa menulis syair-syair seperti syair Allah dan Rasulnya? Allah, para musisi, para musik yang mungkin zaman dulunya itu ada punten bahasanya ya, mungkin seperti Raja Dangdut itu kan nasihat-nasihatnya jangan begadang gitu kan, segala macamnya. Kenapa? Itu nasihat-nasihat ketika anak-anak muda itu mendengarkannya demikian. Kalau sekarang mungkin ada Sulaiman itu semuanya mati. Awal mulanya maka laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat, yang mana satu tempat itu bukan untuk syar'i terjadi. Kenapa? Mendengarkan alunan-alunan yang melalaikan. Apalagi yang di atasnya itu adalah mengumbar aurat, baik itu aurat tubuhnya, aurat gayanya, segala macamnya. Itu adalah bahaya sekali. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah dikatakan punten tabarrujal jahiliyatul ula. La haula wala quwwata. Iya. Ini harus dipegang baik-baik. Ya. Jadi kalau seandainya dengan mengatakan katanya terus, itulah jahiliyatul ula, jahiliyatul ula. Walaupun ada mengatakan jahiliyatul ula itu di zaman Nabi Ibrahim, mana jahiliyatul ula itu adalah zaman Nabi Isa setelah diangkat sampai Rasulullah, terserah. Namun yang paling luar biasa dengan mengatakan jahiliyatul ula itu adalah para ulama dengan tegas mengatakan jahiliyatul ula. Banyak ulama berpendapat di zaman siapa tadi? Nabiullah dan di zaman sebelum Nabi Idris alaihissalam diutus. Di zaman siapa saat itu? Saat itu adalah daripada keturunannya Qabil. Nah itulah jahiliyatul ula. Hati-hati. Al-Quran mengatakan waqarna fi buyutikunna. Masya Allah. Iya. Waqarna fi buyutikunna. Udahlah diam perempuan di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Udah jangan sampai tahu tabarruj jahiliyatul ula. Cara manja bagaimana? Waqimnas sholat. Ayo tetap tegakkan sholat. Cara wa'atina zakat, ayo zakat. Wa'ati'an Allah wa rasulah, dan tolong, artinya apa? Taati Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ya ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Padahal ini untuk nasihat istri-istri Rasulullah dengan mengatakan jangan seperti tabarruj jahiliyatul ula. Itu kepada istri Nabi saja Rasul menasihati begitu. Apalagi untuk kita. Tabarruj, hati-hati. Tabarruj. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, terlepas daripada tabarruj ini. Saya sampaikan karena ini
belajar Qisasul Anbiya atau Qisasul Quran, bukan hanya sekedar melihat zaman dulu, tapi tolong cek digambarkan juga zaman sekarang. Apa sih maknanya apa? Kenapa? Saya katakan bahwa at-tarikhu yatakarrar. Sejarah itu berulang, tidak ada yang baru. Itu lagi. Tabarruj dari dulu, sekarang juga ada tabarruj. Gayanya mungkin berbeda. Iya, kalau dulu tabarruj itu ketika lihatan di satu tempat. Kalau sekarang tabarruj di televisi sudah ada. YouTube bisa juga tabarruj. Iya. Maka dengan matan kata-kata tabarruj ini bukan hanya sekedar zaman dulu. Sekarang juga ada. Bahkan tabarrujnya tabarruj modern yang mungkin nampak sekarang ini. Astagfirullah. Iya, tabarruj sangat mengerikan sekali. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Maka la haula wala quwwata illa billah, mulailah zina menyebar. Ikhtilat menyebar. Udahlah sekarang ini antara laki dan perempuan bawah atas udah hancur, udah acak-acakan. Disitulah mulainya. Maka disitulah Nabiullah Idris alaihissalam pun diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nabiullah Idris alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk PR dengan matan ini loh, zina itu adalah baik akhlak semuanya yang disampaikan oleh Nabiullah siapa? Idris alaihissalam. Sampaikan. Untuk bilang kau bilang kepada yang kau ada di sana. Qabil keturunannya sampaikan di sana. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwa. Sampaikan keistimewaannya, masya Allah cukup banyak keistimewaan Qabil, dan keistimewaan Nabiullah Idris alaihissalam. Salah satu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita insya Allah jika Allah pertemukan itu kita sampaikan awal pertama kali kemusyrikan termasuk keistimewaan Idris alaihissalam apa saja karena kita batasannya untuk sebelum terjawabnya kita 30 menit ya. Salah satu daripada keistimewaan Idris alaihissalam memang kalam. Iya, yang pertama kali aduh, masya Allah itu Nabiullah Idris alaihissalam, para ulama mengatakan demikian. Ta'ala keistimewaan yang luar biasa. Idris alaihissalam Allah menyampaikan kepada Nabi Idris alaihissalam dengan kata-katanya. Idris alaihissalam mendapatkan keistimewaan apa? Setiap ada orang yang saat itu berbuat baik, maka Idris alaihissalam mendapatkan pahalanya. Itu juga Idris merapatkannya. Seperti untuk Nabi Idris alaihissalam. Maka ini Allah subhanahu wa ta'ala agar dirinya diperpanjang usianya. Kenapa? Enak. Enaknya apa? Diam aja, ada orang berbuat baik, ada orang berbuat soleh, apa saja. Ada orang infak, hadiahnya juga Idris mendapatkan pahala infak tersebut. Ada orang yang sedekah, Nabi Idris mendapatkan pahala sedekah. Ada orang ibadah pada Allah, Nabi Idris mendapatkan pahala ibadah. Pokoknya apa yang dilakukan oleh manusia saat itu Nabi Idris mendapatkannya. Kenapa? Karena Nabi Idris giat untuk menyampaikan yang hak disampaikan. Awas ini nggak boleh. Ini. Masya Allah siang malam berdakwahnya luar biasa Nabi Idris alaihissalam. Maka mendapatkan pahala itu Nabi Idris mengatakan alangkah baiknya kalau usiaku panjang. Karena kalau usiaku panjang pastinya apa? Pastinya pahalaku akan semakin bertumpuk. Maka dia ingin usianya untuk panjang. Dan ingin minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin bicara dengan siapa? Malaikat pencabut nyawa. Subhanallah. Akhirnya jumpa dengan saat itu malaikat dengan Nabi bercampur. Waalaikumsalam. Wahai malaikat, tahu di mana malaikatul maut? Itu malaikatul maut. Ingin minta kepada malaikatul maut, ingin tahu kapan saya wafat dan kapan saya ingin mana Idris Nabi Idris suruh naik pundaknya Salam. Malaikat maut sedang ada di situ dan malaikat menjawab, Waalaikumsalam.
kepada malaikat yang Allah. Ada apa? Alaihissalam. Nabi Allah Idris alaihissalam. Lalu malaikatul maut langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Idris, bersamamu Idris, iya, bersamamu Idris, benar. Bersamamu Idris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai malakul maut, ma hamalaka an tukabbir. Kagum, ada apa engkau bertakbir sehingga takbirmu itu penuh dengan kekaguman? Malaikat maut menjawab, wahai Idris, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kata-kata luar biasa. Apa? Kata Allah matana, hai malakul maut, uqbudul yaum ruhu Idris. Tolong cabut nyawa Idris hari ini. Lalu aku katakan, siap ya Rabb, aku akan mengambilnya nyawa Idris sekarang. Lalu Allah katakan, jangan di bumi, tapi di langit keempat. Dalam pikiranku, kata malaikat maut, bagaimana aku mencabut nyawa Idris? Idris berada di bumi, aku disuruh nunggu di langit keempat. Bagaimana? Dalam hati saya mengatakan, bagaimana aku akan mencabut nyawa Idris? Idris berada di bumi, sementara aku disuruh nunggu di langit keempat. Bagaimana dia sampai kepada aku? Tapi itu hanya dalam perasaanku. Tapi aku sami'na wa ata'na, karena Allah ini ala kulli syai'in qadir. Maka aku tunggu di sini sambil menunggu apa yang terjadi. Ternyata ya Rabb, yang datang ini adalah engkau bersama dengan malaikat. Subhanallah. Maka Allah Maha Agung dan luar biasa. Ternyata aku disuruh mencabut nyawamu di langit keempat. Ternyata kau datang ke langit keempat. Lalu apa kata Nabi Idris alaihissalam? Nabi Idris mengatakan kata, ya Rabb, wahai malaikat, tadinya aku datang ke langit keempat itu mencarimu hanya untuk meminta usiaku lebih panjang lagi. Kalau tahu begini, aku nggak datang lagi ke langit keempat. Aku nggak nyari ke sini. Lalu malaikatul maut mengatakan, wahai Idris, qad madha qadarullah. Ini sudah ketok palu qadar Allah seperti ini. Lalu Idris alaihissalam mengatakan, baik, dengan mengatakan ar-rafiqul a'la, aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diwafatkan Nabi Allah Idris di langit keempat. Ini salah satu kelebihan Nabi Allah Idris alaihissalam, wafatnya di langit keempat. Iya, salah satu daripada kelebihan Nabi Allah Idris alaihissalam, wafatnya di langit keempat. Karena apa? Karena tadinya ingin mengambil sesuatu yang lebih daripada kehidupannya, karena punten agar pahalanya lebih bertumpuk dan lebih banyak. Ternyata kejadiannya, peristiwanya seperti ini. Karena apa? Jawabannya sangat simpel sekali. Usikum wa iyaya nafsu bitaqwallah. Artinya adalah belum tentu apa yang kita kehendaki terbaik buat kita. Tapi apapun yang Allah inginkan, Allah kehendaki pasti baik buat kita. Inilah yang ada. Seperti yang terjadi kepada Nabi Allah Idris alaihissalam. Iya, yang jelas sore ini dalam waktu yang 30 menit singkat ini saya sampaikan dengan singkat pula dengan mengatakan bahwa hasad yang membuat pembunuhan ini terjadi. Selanjutnya penguburan ini diawali daripada namanya ghurab ataupun yang namanya gagak. Selanjutnya berkembang pengganti daripada Habil itu adalah syis oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk Adam. Lalu selanjutnya yang berkembang biak begitu pesat dan begitu jahit ula yang terjadi ikhtilatnya antara laki-laki dan perempuan, ia diawali bagaimana syaitan untuk melakukannya. Dan pada waktu itu iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya penzinahan atau perzinahan itu sudah merajalela ketika di zaman sebelum Nabi Nuh alaihissalam ataupun sebelum Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam diutus untuk menyampaikan kebaikan. Yakni apa? Akhlak, berkaitan dengan akhlak, adab kepada akhlak. Dan hari itu dosa di muka bumi ini sudah banyak, ya, terutama perzinahannya. Namun dosa syirik tidak pernah terjadi di muka bumi sampai detik itu. Maka terkenalah ada yang namanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh
Yaghuth, Ya'uq, Nasr, Wadda, Siwa ada dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah orang-orang soleh pada waktu itu, yang mana saat orang-orang soleh Nabi Idris, orang-orang soleh ini juga menyampaikan apa-apa yang hak, memberikan nasihat, memberikan tausiahnya kepada orang-orang di zaman itu. Iya, jadi mungkin singkat tentang lebih kepada transisinya hari ini, tahu bahwa yang namanya jahiliyatul ula itu apa. Ternyata punten, setan caranya 3 poin. Punten, tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa, senandung yang melalaikan, ma'azib musik-musiknya. Selanjutnya adalah punten, tarian-tarian, lalu akhirnya menghasilkan ikhtilaf. Iya, bumbunya mungkin saat ini adalah khamar. Iya, seperti itu. Maka ini tidak bisa dipisahkan. Makanya ini tidak bisa dipisahkan. Maka daripada itu, ini yang harus disimak dan disimak baik-baik. Jangan sampai Rasulullah mengatakan tabarrujul jahiliyatul ula itu terjadi pada jahiliyah yang sekarang ini gara-gara poin yang tadi terjadi di jahiliyatul ula. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Jika ada kesempatan waktu beberapa menit lagi, silakan. Jika ada yang ditanyakan, Allah baik. Baik, Ustadz, terima kasih. Sebelum kita memulai tanya jawab, kami persilakan peserta untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Namun sebelum itu, kami izinkan untuk satu pesan-pesan yang mau lewat. Kami persilakan, operator. Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan wealth management syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Kami persilakan pertama kali kepada Muhammad Faris. Kami persilakan Muhammad Faris untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abi, menyikapi tadi dan mendengarkan ceramah yang Abi sampaikan, bahwasanya di masa lalu pun musik itu sudah menjadikan sebuah perkara ya, Abi ya, sebuah musibah dalam artian menjadikan kisruh dalam keadaan pada saat itu. Apakah ada dalil yang sahih menurut Abi sendiri yang mana musik itu betul-betul haram atau bagaimana, Abi? Jazakallah khairan, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua dari Ustadz Gufron. Kami persilakan kepada Ustadz Gufron untuk bertanya. Assalamualaikum, Abi Maki. Ya, mau bertanya. Ini kan terkait tentang telah dimakam ditemukannya istilah dikuburkan ya, istilah dikuburkan pada zamannya Qabil dan Habil waktu itu karena melihat burung gagak waktu itu menguburkan anaknya atau apanya itu kan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Nabi Adam atau dan Siti Hawa itu juga termasuk ketika pas waktu wafat itu dikuburkan, gitu. Seperti itu. Itu pertanyaannya. Kemudian kira-kira di mana itu dikuburkannya?
dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Itu terima kasih Abi. Oke, penanya selanjutnya dari Pak Asmadi, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum Abi. Putus-putus, maaf saya nggak dengar tadi di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, inspirasi dari burung gagak itu, Ustadz. Apakah Nabi Adam juga dikuburkan dengan metode seperti itu? Pertanyaan ketiga, silakan. Saya tidak dengar pertanyaan kedua tadi, tiba-tiba suaranya ngeblank di saya sinyalnya, ya. Pertanyaan kedua tentang inspirasi menguburkan itu dari burung gagak. Apakah Nabi Adam dan Nabi Hawa juga cara penguburannya seperti itu? Pertanyaan ketiga, silakan. Dari Pak Asmadi. Baik, kalau begitu dua dulu, tapi ada esensi satu pertanyaan saya juga, Ustadz, bahwa pertama kali ketika itu kan memang terjadi pembunuhan, kemudian ada kematian, apakah itu bagian dari takdir Allah, rencana Allah, atau bukan rencana Allah, atau bagaimana, Ustadz? Bang, baca dulu. Ya. Kami persilakan, Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa 3 hal yang melandasi, mengawali yang namanya kau lihat dalam sejarah yang namanya tabarrujul jahiliyah. Iya, diawalinya adalah para wanita yang sudah gemar untuk mempertontonkan suaranya, mempertontonkan tubuhnya, intinya di situ. Lalu diiringi dengan musik yang mengiringi daripada suara dan jogedan tersebut. Ya, maka itu pelengkapnya yang terjadi. Pelengkapnya terjadi. Jadi ulangi lagi, itulah yang terjadinya. Ya, makanya kalau ditanya hukum ma'azib atau musik itu sendiri secara jelas dalam Al-Quran atau dalam hadis ada nggak ya, gitu ya? Makanya para ulama kalau dikatakan ada dalam hadis Rasulullah SAW, terlepas daripada nanti kemana larinya. Misalnya Rasulullah mengatakan, dia kata liyakununna min ummati aqwam yastahilluna al-haram, dikata yastahilluna, dikatakan apa? Yastahilluna, menghalalkan apa? Al-hariri wal khamr wal ma'azib. Akan datang umatku nanti yang umatku ini menghalalkan namanya harir, ya. Harir itu apa namanya? Harir itu sutra buat laki-laki, berarti ya. Wal khamr, minuman khamr dengan berbagai macam alasannya. Lalu apa lagi? Dengan ma'azib. Ma'azib itu boleh dikatakan apa? Alat-alat musik. Ataupun dalam Al-Qur'anul Karim ada dalam surah Luqman ayat 46, Luqman ayat 6 dengan mengatakan wa minan nasi may yashtari ya lahwal hadisi. Ini lahwal hadis ini lagu-lagu yang mana di situ melalaikan yang disertakan dengan musik-musiknya, pastinya demikian. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika ditanya mengatakan, lalu musiknya itu halal apa haram? Sampai hari ini khilafiyah ulama ketika musiknya itu sendiri halal atau haram itu ada khilafiyahnya, ya, khilafiyahnya. Namun saat musik itu mengiringi joget-jogedan, tari-tarian yang mengumbar aurat, lalu nada suara-suara yang menimbulkan fitnah, isi-isi syair yang menimbulkan fitnah, ya sudah jelas haramnya. Sudah jelas haramnya. Musiknya itu udah nggak ada ragu-ragunya lagi, demikian ya. Tapi kalau seandainya dengan mengatakan kata-katanya seperti misalnya Tola'al badru alaina, lalu dengan menggunakan gambusannya atau segala macamnya, nggak ada orang kepikir punten. Kalau misalnya ada orang pakai bisa punten apa namanya, taruh misalnya siapa Ustaz dari Sulaiman misalnya punten, ataupun Opik Tomboati misalnya, ketika mengatakan bersyukur padamu, apa tuh ya, bersyukur padamu Tuhan apa? Padamu Allah ya, saya nggak hafal lagunya. Bersyukur padamu Allah, dan tuh ada nggak kebayang yang aneh-aneh gitu? Ada yang kebayang? Ataupun labbaik Allahumma labbaik misalnya kan, lalu adung-dung seperti itu. Yang kebayang apa? Mekah. Itu nggak kebayang apa-apanya. Iya. Maka musik ini ketika apakah musik itu haram, maka akan ditanya dengan mengatakan untuk mengiringnya apa? Iya.
Untuk menyatakan syair, menyatakan tentang keagungan Allah segala macam, saya rasa matan itu mubah. Iya. Tapi kalau sesuatu yang diiringinya adalah sesuatu yang acak-acakan, tidak baik, saya rasa tidak ragu itu adalah haram. Maka khilafiyah ulama, kalau ditanya musiknya itu sendiri, itu khilafiyah. Musiknya itu sendiri itu khilafiyah. Ada matan halal atau haram segala macamnya. Namun kalau untuk mengiringi hal-hal yang menjadikan fitnah, udah jelas haram. Tapi kalau untuk menjadikan sesuatu yang indah demi ketaatan dan segala macamnya, bisa jadi itu mubah hukumnya. Maka dengan mengatakan, tapi nggak ada orang zikir mas, subhanallah gomreng, ini gomreng. Ya nggak sengaja seperti itu. Iya, nggak ada. Makanya kalau seandainya Ustaz Arifin Ilham ketika ketika almarhum mengatakan subhanallah walhamdulillah pakai musik nggak kan itu kan? Iya, nggak semuanya bisa pakai musik gitu ya. Jadi dalam matan, tapi ada beberapa syair dicocokin, ini syairnya memang dia mah hobinya dalam nyair yang harus seperti itu, silakan. Iya, tapi ada mengatakan awal mulanya, ada juga tanpa mengurangi rasa hormat. Sahabat kami, Masya Allah, awal mulanya musiknya itu semua musik apal. Semua musik itu luar biasa. Dia apa? Musik-musik yang keras, metalnya semua tahu. Subhanallah. Setelah itu apa? Akhirnya dia hijrah menjadi ke dalam musik-musik nasyid. Ya, dari nasyid lama, akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang stop sama sekali. Karena sudah pemahamannya demikian. Apapun yang berhubungan musik, tidak. Iya. Tapi sahabat kami satu lagi dan mengatakan, kalau hanya itu saya masih silakan. Yang penting apa yang ada tidak sampai melalaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanyaan sangat baik sekali. Bagaimana hukumnya kalau misalnya ada dalilnya tapi tetap dengan mengatakan semusiknya itu sendiri, kalau berdiri sendiri itu yang kebayangnya. Iya. Tapi cuma musiknya saja tapi membayangkan lagu apa gitu ya. Ya sama aja karena akan membayangkan nadanya itu ada syairnya. Gitu ya, seperti itu. Makanya kalau seandainya dengan mengatakan musik itu tidak bisa kita katakan halal atau haram, kita harus tanya dulu untuk apa dan bagaimana. Untuk mengiringi ini, oke, ini mubah. Oh, ini tidak boleh. Seperti itulah kira-kira. Wallahu a'lam. Iya. Terus yang keduanya tadi dengan pertanyaannya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikuburkan? Bagaimana dikuburkannya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, lalu apakah dikain kafankan? Seperti apa? Sejak kapan kain kafan itu ada dikuburkan? Wallahu a'lam. Iya. Namun yang jelas, usikum ya nafsi bitaqwallah, secara syariat, ya Nabi Muhammad SAW, kalau yang namanya jenazah dikuburkan dengan kain kafan. Seperti itu. Jadi kalau mengatakan, katakannya sejak kapan? Ya, memang kalau misalnya sejak Nabi Ibrahim dikain kafankan terus, punten bahasanya. Kata-katanya dengan mengatakan sudah jelas. Kenapa? Mau sejak Nabi Ibrahim dikain kafankan, mau tidak dikain kafankan, Siti Hawa dikain kafankan, ataupun Nabi Adam tidak dikain kafankan, kita tidak akan pernah ikut mereka. Tapi tetap kita akan ikut Nabi Muhammad SAW kalau Rasulullah itu mencontohkannya dengan cara mengkain kafankan bagi orang yang wafat. Tapi kalau mati syahid yang namanya syahid akbar atau syahid kubro, namanya di medan perang dengan pakaian yang ada digunakannya. Seperti itu ya. Tapi yang jelas mengatakan, ya kapan kain kapan itu diadakannya? Wallahu a'lam. Iya. Tapi kalau saya pernah dengar dengan mengatakan sejak kapan kain kapan ini diadakan, secara dibungkusnya segala macamnya. Dulu mungkin kalau tidak ada kain kapan ya pakai dedaunan. Yang penting terbungkus jasadnya. Terbungkus jasad. Ya, waktu itu termasuk Mus'ab bin Umair. Begitu ditarik ke kepalanya tidak bisa tertutup, bagian bawah, ditarik ke bawah bagian kepalanya tidak tertutup, akhirnya digunakan pakai dedaunan. Jadi kalau mengatakan, kalau kain kafan berarti kain. Dan kain itu dari dulu, apalagi dulu, mahal. Ya, makanya usikum ya nafsi bitaqwallah. Kalau mengatakan, ya kapan jenazah itu tutup? Para ulama mengatakan, di zaman Qabil pun, ketika Habil dikuburkan, tidak langsung dikuburkan, tapi ditutup pakai dedaunan dan tutupkannya. Wallahu a'lam. Jadi untuk menutupinya yang penting tertutup dari zaman dulu pun demikian. Hanya untuk saat ini di zaman Rasulullah SAW dan kita mengikuti zaman itu karena itu sunnah Rasulullah SAW, maka digunakanlah kain yang mana kainnya pun ada adabnya. Wallahu a'lam. Di antaranya adab yang digunakan kain itu adalah misalnya kain yang tidak gemerlapan harganya atau yang mahal, tidak, tapi justru kain mutawadhi, kain yang sangat sederhana sekali ketika digunakannya. Seperti itu ya. Ini tentang masalah kain kafan. Lalu dikuburkan Nabi Adam di mana, Hawa di mana, wallahu a'lam. Tapi ada yang mengatakan dikuburkannya Adam itu di Jabal Qubais, ya.
lalu Hawa itu dikuburkannya di Jeddah, wallahu a'lam. Sekali lagi, tidak ada hadis yang sahih menyatakan ada kuburan Nabi lokasi tepat. Hanya Nabi Muhammad saja yang lokasinya tepat itu. Nabi Musa, perkiraan lokasinya. Nabi Ibrahim, lokasinya. Nabi Ayub, lokasinya. Tapi, sekali lagi, tidak ada kuburan yang pasti, bukan lokasi ya, hanya kuburan. Ini kuburannya Nabi Adam, ini kuburannya Nabi Ibrahim, ini kuburannya, tidak ada. Satu kuburan saja dari seluruh kuburan Nabi yang pasti itu adalah kuburan Nabi, hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hanya kuburan Nabi Muhammad yang disyariatkan kita untuk mengunjunginya. Hanya Nabi Muhammad yang disyariatkan kita untuk mengunjunginya. Makamnya Nabi Musa, tidak yakin itu, tapi lokasinya diperkirakan yang ini. Coba cek semuanya. Tidak ada hadis menyatakan inilah kuburannya, tidak ada. Hanya lokasinya. Jabal Ahmar misalnya, lokasinya Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak tahu di mana letaknya. Kita tidak tahu di mana letaknya. Ya, hanya perkiraan. Tapi Nabi Muhammad lokasinya jelas. Karena apa? Hanya kuburan itu yang harus bisa dikunjungi oleh kita, dipaksakan jika kita mampu untuk berada ke sana. Yang ketiga, saya agak sedikit lupa. Tadi yang ketiga masalah apa ya? Bisa diingatkan? Halo. Ya. Ini ya, Ustaz, yang ketiga tadi apa? Itu sudah terjawab, Ustaz. Oh, udah ya? Sudah terjawab tentang musik juga. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Eike ya, Ustaz. Kami persilakan. Ya, silakan. Ibu Eike atau Pak Eike? Ibu Eike, silakan. Pertanyaan lanjutannya begini, Ustaz. Anak kami sudah terlanjur menyenangi musik. Bagaimana cara mengajarkannya sehingga pelan-pelan dia bisa meninggalkan? Itu mohon saran katanya, Ustaz. Ya, jazakumullah khair. Ya, sebenarnya ya apalagi kita ini berada di dalam satu tempat yang sangat baik bersama guru-guru, para hufad. Contohnya tadi Ananda kita, Qari kita, Masya Allah, sangat luar biasa. Amir tadi, Masya Allah, ya. Kata-kata bacaan yang sangat indah. Makanya kalau perkataan yang sangat la yajtami'an, tidak akan pernah berkumpul antara nyanyian dengan ayat Al-Quran. Walaupun ayatnya itu Al-Quran itu bisa dibaca segala, tapi tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Memang itu perkataan para ulama, demikian kenyataan yang sering diucapkannya. Iya. Namun bagaimana ketika orang ini sudah terlanjur menyukainya dan sudah terlanjur senang? Maka usikum ya nafsi bitaqwallah, mungkin ada beberapa tahapan yang disampaikan. Pertama, kalau mau merubah, rubahlah dengan pelan-pelan. Iya, yang disukai itu kira-kira musik apa? Maka kira-kira ada nggak ya nasyid yang bernadakan kayak gitu, atau siapa, segala macamnya, kira-kira untuk pertama kalinya demikian. Karena kalau jebret saja di itu kan mungkin dia tidak bisa untuk melakukannya. Ya. Terus yang kedua, cobalah ketika berkumpul dengannya di mobil atau segala macam, mamahnya, bapaknya dengan mengatakan langsung tanpa ada kesempatan setelkan Al-Quran. Walaupun dia mungkin pakai headset dengan mengatakan nyanyian, tapi biarkan sesaat begitu dibuka, dia ingin mendengar Al-Quranul Karim. Iya, mendengarkan Al-Quranul Karim. Mungkin selama ini kita pun belum pernah mendengarkan kepada dia Al-Quranul Karim. Iya, bila perlu perlihatkan kepada mereka kalau kita ini sedang belajar Quran dan suka membaca Quran, sehingga anak ini akan melihat bapaknya atau ibunya baca Quran. Kalau sudah terlihat nampak seperti ini, mudah-mudahan dikit sedikit demi sedikit, lalu apa? Akhirnya punten, mulailah masuk dalam hatinya kepada Quran dan cinta itu kepada Quran. Bahkan usikum ya nafsi bitaqwallah, kalau seandainya sudah mulai pelan-pelan diganti dengan yang lain, insya Allah pelan lagi silahkan. Ataupun dengan mengatakan kata-katanya, kalau misalnya masih juga tidak bisa dengan Al-Qurannya, mau lebih perlahan lagi, apa-apa. Misalnya dengan mengatakan kata-katanya, coba didengarkan lagu-lagu nasyid terlebih dahulu, hanya untuk perantara saja. Mudah-mudahan dia suka, seperti yang terjadi kepada sahabat kami ini. Kebetulan orang tuanya itu
caranya itu untuk menghilangkan daripada musik-musik yang kayak gitu. Awalnya dengan nasyid-nasyid. Kebetulan itu yang Ustadz dari Sulaiman itu yang apa namanya yang judulnya Mari Kita Taubat. Yang sahabat mari kita taubat gitu. Ya merenung dan hanya meneteskan air mata baru dengar itu. Ya mungkin apa Said itu sahabat mari kita taubat sebelum terlambat kayak gitulah. Karena dia merenung gitu akhirnya apa? Iya ya bagus ya ini nasinya syairnya gitu. Pertama kali karena diserandungan gitu dan akhirnya Masya Allah yang pertama kali jatuh cinta itu ke lagu itu, ke nasyid itu. Akhirnya dia cari lagi. Lalu akhirnya kepada masalah hijab, lalu akhirnya kepada apa? Setiap dikejar, akhirnya apa? Sekarang ini bertiga temannya. Yang satu ini udah sama sekali meninggalkan. Yang satu udah meninggalkan sama sekali. Yang dua dengan nasyid-nasyidnya terus berkembang. Yang satu ini udah meninggalkan. Yang mengatakan, saya berprinsip kalau itu tidak boleh. Ya sudah, itu adalah prinsip dia. Tapi kalau yang satunya lagi, enggak, ini masih boleh kok. Karena kita untuk dakwah, ya itu jalankan aja. Jadi yang jelas, punten sharing saja dari pengalaman yang terjadi ke sahabat-sahabat kami tidak langsung, tapi diarahkan kepada yang lain masih berbau musik juga, tapi yang lebih baik lagi, yang lebih bermanfaat. Setelah itu biarkan mereka mencari dengan yang mudah-mudahan dia ini bisa lebih baik lagi gitu ya dengan apa yang ada di dalam pemikirannya ataupun pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Saya kira karena waktu juga yang kita sudah lewat 20 menit ini Ustadz, mohon maaf. Jadi kepanjangan waktunya Ustadz ini, tetapi yang bisa kita simpulkan bahwa keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Adam, kemudian yang disampaikan juga oleh Nabi Idris ini bisa mendatangkan hikmah bagi kita semuanya, khususnya apa yang dicontohkan oleh Nabi Idris bahwa beliau sangat gemar kepada ilmu pengetahuan. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Ustadz Abi Maki, mudah-mudahan tetap sehat dan selalu membimbing kita semua dalam hal sirah nabawi atau kisah-kisah tentang Nabi. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kami, yaitu Syariah Mandiri Prioritas dan di Indonesia, dan seluruh teman-teman pengajar dan seluruh pesertanya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah besok ada kajian juga, kita akan ada kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 1-8 oleh Profesor Nasaruddin Umar. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Ustadz. Semoga tetap sehat, sukses dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Andi Irman sudah memandu kajian pada hari ini, dan terima kasih kepada Ustadz Abi Maki yang telah memberikan ilmunya. Jadi saya jadi tahu, oh ternyata musik itu kayak gitu ya ininya, apa sih namanya? Keharaman dan kehalalannya. Semoga ilmu yang Ustadz Abi Maki berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah. Oh sebentar, saya akan mengumumkan pertanyaan terbaik. Pertanyaan terbaik dari 3 penanya. Yang pertama yaitu Heni Mariani, Bapak atau Ibu Heni Mariani, yang pertanyaannya yaitu tragedi pembunuhan pertama dilakukan anak Nabi Adam Qabil. Nah, bagaimana cara penguburannya tadi sudah jelas oleh Ustadz Abi Maki dijelaskan. Dan yang kedua dari Bapak Asmadi. Dan yang terakhir yaitu dari Ibu atau Bapak Elke. Ya.
Untuk hadiahnya untuk hadiahnya untuk hadiahnya akan diinfokan saat lagi. Sebentar, saya lagi bertanya dengan operator, mohon maaf. Untuk hadiahnya yaitu kaos masker. Di Gosen dipersilakan kepada para penanya yang tadi saya sebutkan namanya, boleh mengirimkan alamatnya. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kajian tafsir pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas masalah-masalah teknisnya, dan terima kasih kepada hadirin semua telah menyempatkan waktunya pada kajian hari ini. Saya Zahara, mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai berjumpa pada kajian selanjutnya, yaitu besok jam 4 sore bersama Bapak Prof. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abi Maki.